Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Oke, hari ini kita akan menyelami jantung budaya Jawa Barat nih, Tanah Pasundan. Sumber-sumber yang kita punya ini melukiskan gambaran yang kaya banget ya, jauh melampaui, katakanlah, jaipung atau musik yang mungkin sering Anda dengar. Jadi misi kita kali ini adalah menggali intisari warisan suku Sunda. Mulai dari filosofi hidupnya, terus ekspresi seninya yang unik, sampai ke hubungan eratnya dengan alam. Siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Ya, siap. Yang langsung terasa menarik buat saya dari materi ini tuh bagaimana budaya Sunda ini menawarkan sebuah pandangan hidup yang utuh gitu. Ini bukan cuma kumpulan tradisi lepas, tapi lebih kayak kerangka berpikir gitu. Menyangkut karakter personal sampai aspirasi komunalnya juga. Jadi ini tentang identitas yang benar-benar hidup, bukan sekedar artefak masa lalu. Oke, menarik. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, falsafah hidup. Kita kan sering dengar tuh, silih asih, silih asa, silih asuh. Tapi sumber kita juga menyoroti 5 kriteria manusia seutuhnya. Ada cager, bager, pinter, bener, sama singer. Ini rasanya kayak panduan pengembangan diri yang komplit banget ya, bukan cuma daftar sifat baik biasa aja gitu. Tepat sekali, justru itu yang bikin beda. Penekanannya itu pada keseimbangan dan keutuhan. Cager itu kan sehat, tapi bukan cuma fisik, rohani juga. Terus pinter, ya bukan cuma IQ, tapi cerdas emosi sosial juga masuk. Bener, itu lurus dalam tindakan, bukan sekedar jujur ngomong. Nah, singer itu terampil melengkapi semuanya. Jadi, ini kayak menantang pandangan modern yang mungkin kadang lebih fokus ke satu aspek sukses aja gitu kan. Konsep ini nyambung banget sama cita-cita komunalnya, yang tadi Anda sebut gemah ripah, repeh-rapih. Itu kan gambaran masyarakat yang sejahtera, makmur, damai, harmonis. Jadi fokusnya kuat banget ke kebaikan bersama. Wah, menarik ya, bagaimana filosofi tadi itu meresap gitu ke ekspresi seninya. Contohnya, wayang golek. Sumber kita bilang, ini bukan cuma tontonan boneka kayu biasa. Ada fungsi kritik sosial yang kuat di sana. Tapi gimana ya caranya pesan itu bisa efektif dan diterima masyarakat? Kan kadang kritik itu sensitif. Nah, kuncinya sering ada di figur kayak Cepot itu. Dengan gaya jenakanya, statusnya sebagai suara rakyat, itu ngasih dalang semacam izin gitu untuk nyentil isu-isu sensitif. Bahkan kritik ke penguasa, tapi caranya nggak frontal. Ini, kecerdasan komunikasi budaya yang luar biasa sih. Seni jadi katup pengaman sekaligus cermin sosial. Tapi di sisi lain, ada juga musik kayak Kecapi Suling. Itu kan kombinasi siter sama seruling bambu ya. Alunannya sering melankolis, menggambarkan kerinduan, keindahan alam. Jadi kelihatan spektrum ekspresinya luas, dari yang kritis sampai yang puitis banget. Oke, dari suara jiwa, kita pindah ke rasa di lidah nih. Kuliner Sunda. Ada nasi timbel, terus pepes, yang dibungkus daun pisang itu. Sumber kita nyebut ini lebih dari sekedar nambah aroma, ada makna lain di baliknya ya. Iya, betul. Ini mencerminkan etos kedekatan sama alam dan kepraktisan juga. Bungkus daun pisang itu kan alami, gampang terurai, terus dia menjaga kelembapan sama aroma makanan. Cocok banget buat bekal ke sawah misalnya. Teknik pepes juga gitu. Mengukus ikan atau tahu dalam daun pakai bumbu rempah yang kaya, itu kan cara masak yang memaksimalkan rasa tanpa perlu banyak minyak, sehat jadinya. Terus jangan lupa lalapan, sayuran segar mentah itu. Ini bukan cuma salad biasa ya, tapi kayak perayaan kesegaran hasil bumi. Jadi konsisten banget kulinernya itu menunjukkan filosofi harmoni dengan alam. Harmoni dengan alam, terus dengan leluhur juga. Itu terasa kental ya di adat istiadatnya. Sumber kita mengangkat upacara serentahun, syukuran panen. Disebutkan juga kalau di tempat kayak Kasepuhan Cipta Gelar, tradisi ini masih otentik banget jalannya. Kenapa ya menjaga ritual kayak gini penting banget buat mereka? Serentahun itu lebih dari sekedar festival panen biasa. Buat komunitas kayak Cipta Gelar, ini semacam penegasan kembali identitas mereka. Termasuk hubungan kosmik mereka ya, dengan alam yang ngasih rejeki, terus dengan leluhur sebagai penjaga tradisi, dan juga antar sesama warga. Menjalankannya secara otentik itu artinya ya menjaga jembatan hidup antara masa lalu, masa kini, sama masa depan. Ini cara mereka merawat ingatan kolektif sekaligus memperkuat ikatan sosial di tengah perubahan zaman. Penting banget itu. Dan warisan ini kelihatan juga ya bentuk fisiknya. Rumah adat, contohnya Imah Badak Hewai, disebut memanfaatkan bahan alam kayak bambu secara pintar. Terus ada pakaian adat, kebaya, beskap, sama batik khas kayak Megamendung dari Cirebon. Gimana wujud fisik ini melengkapi gambaran besarnya?
Nah, wujud fisik ini jadi penanda identitas visual yang penuh makna. Arsitektur Imah Badak Huai itu, misalnya. Nggak cuma pakai bambu karena banyak tersedia, tapi desain panggungnya itu adaptasi cerdas sama iklim lembab. Kadang banjir juga kan? Itu kearifan ekologis. Begitu juga pakaian adat sama motif batik kayak mega mendung. Bukan cuma soal bagusnya aja, tapi bisa jadi penanda status, acara, bahkan ada filosofi tertentu di coraknya. Semuanya nyambung, mengkomunikasikan nilai-nilai budayanya. Jadi dari penelusuran kita barusan, budaya Jawa Barat ini terasa utuh banget ya. Mulai dari falsafah cager, bager, pinter, bener, singer tadi, yang membentuk individu ideal, terus seni wayang golek yang jadi suara hati, kuliner pepes dan lalapan yang merayakan alam, adat Serentaun yang nyambungin generasi, sampai ke arsitektur dan busana yang khas. Pertanyaannya sekarang, apa ya makna semua ini buat Anda yang lagi menyimak? Ya, ini menurut saya menyajikan potret sebuah budaya yang berhasil gitu menjaga relevansi nilai-nilai luhurnya. Kayak harmoni, gotong royong, penghormatan pada alam dan leluhur, itu semua masih terasa hidup di tengah arus modernitas. Bukan cuma bertahan ya, tapi nilai-nilai itu tampaknya terus membentuk identitas dan cara hidup masyarakatnya. Itu sebuah kekuatan sih, dan mungkin ini bisa jadi memunculkan satu pertanyaan reflektif ya buat Anda, melihat bagaimana budaya Sunda ini begitu menekankan keselarasan dengan alam dan akar tradisi, kira-kira adakah pelajaran di sana buat kita? Kita yang hidup di era serba cepat ini, yang seringkali mungkin merasa tercerabut tentang bagaimana caranya menemukan kembali koneksi yang lebih dalam dengan lingkungan dan warisan kita sendiri. Sesuatu untuk direnungkan lebih jauh mungkin.